can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Penampilan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada sesi latihan bebas pertama kelas Moto3 di Thailand menjadi sinyal kuat bahwa talenta tanah air tak lagi bisa dipandang sebelah mata di pentas balap dunia. Pada FP1 yang digelar di sirkuit Buriram, Veda sukses menembus posisi 6 besar. Untuk ukuran seorang rookie yang baru memulai musim penuh di kejuaraan dunia, hasil tersebut bukan sekadar catatan waktu yang impresif, melainkan pernyataan tegas bahwa ia siap bersaing. Banyak pembalap debutan biasanya membutuhkan waktu adaptasi yang tidak sebentar. Peralihan dari ajang junior menuju kejuaraan dunia menghadirkan tantangan teknis dan mental yang jauh lebih kompleks. Intensitas persaingan meningkat drastis, detail teknis motor jauh lebih sensitif, dan tekanan media serta publik datang dari berbagai arah. Namun Veda justru tampil tenang dan kompetitif sejak sesi awal. Ia tidak terlihat gugup, tidak pula sekadar mencari pengalaman. Sejak putaran pertama, ia menunjukkan ritme yang konsisten dan kepercayaan diri tinggi saat memacu motornya. Hasil ini tentu menjadi sumber kebanggaan bagi Honda Tim Asia, tim yang menaungi Veda musim ini. Keputusan mereka memberikan kursi kepada pembalap Indonesia tersebut sempat dipandang sebagai langkah berani. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat ketat, tempat para calon bintang besar ditempa. Memberikan kesempatan kepada rookie berarti mempertaruhkan banyak hal, termasuk reputasi tim. Namun performa Veda di FP1 seakan menjadi jawaban atas segala keraguan. Ia membuktikan bahwa pilihan itu bukan sekadar keputusan emosional atau strategi pasar Asia, melainkan murni berdasarkan kualitas. Jika ditelaah lebih dalam, keberhasilan menembus 6 besar pada sesi latihan pertama memiliki arti strategis. FP1 memang bukan penentu grid, tetapi sesi ini penting untuk membaca peta kekuatan awal. Pembalap dan tim biasanya masih mencari setelan terbaik, menyesuaikan rasio gear, suspensi, hingga karakter ban terhadap suhu lintasan. Dalam situasi seperti itu, pembalap yang mampu langsung kompetitif menandakan dua hal, adaptasi teknis yang cepat dan komunikasi efektif dengan kru teknis. Veda tampaknya memiliki keduanya. Sebelum naik ke panggung dunia, Veda ditempa dalam berbagai ajang junior, termasuk Red Bull MotoGP Rookies Cup. Kompetisi tersebut dikenal sebagai ladang pembibitan pembalap elit. Di sana, mental bertarung dan insting balap biasa secara intens. Pengalaman itulah yang kini terlihat membuahkan hasil. Ia tidak canggung bertarung dalam slipstream, tidak ragu menjaga racing line saat dibayangi pembalap lain, dan mampu memaksimalkan momentum di sektor-sektor krusial. Dari sisi teknis, motor yang digunakan Veda mendapat dukungan penuh dari Honda. Namun penting dipahami bahwa paket motor kompetitif saja tidak cukup. Moto3 adalah kelas dengan gap waktu yang sangat rapat. Selisih beberapa per 10 detik saja bisa membuat pembalap terlempar belasan posisi. Karena itu, keberhasilan Veda menjaga posisinya di papan atas menunjukkan presisi dan kedewasaan dalam mengelola setiap lap. Ia tidak memaksakan diri secara berlebihan, tetapi tahu kapan harus mendorong catatan waktu. Opini yang patut ditegaskan adalah bahwa hasil ini bukan kebetulan. Terlalu sering publik Indonesia merayakan pencapaian awal secara berlebihan, lalu kecewa ketika konsistensi tak terjaga. Namun dalam kasus Veda, fondasi pembinaannya terlihat jelas. Ia datang ke Moto3 dengan persiapan matang, bukan loncatan instan. Keberhasilannya di FP1 lebih mencerminkan kesiapan sistematis daripada kejutan sesaat. Jika dikelola dengan benar, ia berpotensi menjadi proyek jangka panjang yang serius. Meski demikian, tantangan sebenarnya belum dimulai. Tekanan pada sesi kualifikasi dan balapan jauh lebih besar dibanding latihan bebas. Ketika posisi terdepan diperebutkan dan poin kejuaraan dipertaruhkan, dinamika balapan berubah total. Rookie seringkali diuji dalam situasi wheel-to-wheel yang agresif, terutama pada lap-lap akhir. Di titik inilah mental baja dan kecerdasan membaca situasi menentukan segalanya. Veda harus mampu menjaga konsistensi, menghindari kesalahan kecil, dan tetap tenang dalam duel ketat. Terlepas dari itu, dampak psikologis hasil FP1 ini sudah terasa. Kepercayaan diri seorang pembalap sangat dipengaruhi oleh performa awal.
Dengan memulai musim di papan atas, Veda mengirim pesan kepada rival bahwa ia bukan penggembira. Ia adalah kompetitor. Pesan tersebut penting untuk membangun respek di lintasan, sesuatu yang seringkali menentukan bagaimana pembalap lain memperlakukannya saat bertarung. Lebih luas lagi, performa ini membuka kembali diskusi tentang posisi Indonesia dalam peta balap dunia. Selama ini, dominasi Eropa masih sangat kuat di ajang seperti MotoGP dan kelas-kelas pendukungnya. Kehadiran Veda dengan performa kompetitif sejak awal musim menjadi simbol bahwa talenta Asia Tenggara mampu menembus batas tersebut. Ia membawa harapan baru sekaligus tanggung jawab besar. Pada akhirnya, hasil FP1 di Thailand memang belum menentukan apapun secara matematis. Namun secara simbolik, ini adalah langkah awal yang manis bagi seorang Rookie. Ia tidak hanya membuat timnya bangga, tetapi juga mengangkat ekspektasi publik Indonesia. Tantangan ke depan jelas tidak ringan, tetapi jika melihat cara Veda memulai musim ini, ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia memiliki kapasitas untuk berkembang lebih jauh. Musim masih panjang, dan jika konsistensi mampu dijaga, bukan mustahil nama Veda Ega Pratama akan semakin sering menghiasi papan atas Moto3 tahun ini. Debut penuh pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, di ajang Moto3 musim 2026 bukan sekadar momentum seremonial bagi dunia balap nasional, melainkan sebuah titik krusial yang syarat makna kompetitif. Seri pembuka yang digelar di Chang International Circuit menghadirkan cerita yang lebih dalam daripada sekadar penampilan perdana seorang Rookie. Ada ekspektasi, ada tekanan, dan yang paling menarik, ada apa yang disebut sebagai senjata rahasia yang membuat debut ini layak mendapat sorotan khusus. Buriram bukanlah lintasan asing bagi Veda. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah berkali-kali menaklukkan sirkuit tersebut melalui berbagai ajang pembinaan Asia. Pengalamannya di kompetisi seperti Asia Talent Cup dan Asia Road Race Championship memberinya jam terbang yang tidak dimiliki semua Rookie di grid Moto3 musim ini. Karakter sirkuit yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan sektor pengereman keras menuntut presisi serta keberanian dalam menentukan racing line. Dalam konteks itu, pemahaman mendalam terhadap setiap sektor lintasan menjadi modal teknis yang signifikan. Keunggulan pengalaman ini bukan sekadar soal hafal tikungan. Di level Grand Prix, detail kecil menentukan hasil akhir. Seorang pembalap yang telah memahami titik pengereman ideal, area overtake potensial, hingga perubahan grip lintasan akibat cuaca tropis Thailand, memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk beradaptasi dengan motor yang berbeda. Veda memang akan mengendarai motor spesifikasi Moto3 yang jauh lebih bertenaga dibandingkan tunggangannya di level junior. Namun fondasi pemahaman lintasan tetap menjadi variabel penting. Adaptasi teknis terhadap motor bisa diasah dalam sesi latihan, tetapi insting terhadap karakter sirkuit terbentuk dari pengalaman panjang. Di sisi lain, Moto3 dikenal sebagai kelas yang paling kompetitif dan tidak terduga. Balapan berlangsung dalam kelompok besar, slipstream memainkan peran vital, dan selisih waktu antar pembalap kerap sangat tipis. Satu kesalahan kecil dapat membuat posisi melorot drastis. Artinya, pengalaman di Buriram memang menjadi modal awal, tetapi bukan jaminan hasil instan. Justru disinilah letak tantangan terbesar Veda, bagaimana mengubah keunggulan lokal menjadi performa konsisten di tengah tekanan global. Sebagai bagian dari Honda Tim Asia, Veda juga membawa harapan besar dari program pembinaan yang selama ini berupaya melahirkan pembalap Asia kompetitif di level dunia. Tim ini bukan sekadar wadah, melainkan simbol proyek jangka panjang yang menempatkan talenta Asia di panggung tertinggi. Kepercayaan yang diberikan kepadanya menunjukkan bahwa performa di level junior dinilai cukup matang untuk naik kelas. Namun kepercayaan tersebut juga berarti tanggung jawab besar untuk membuktikan bahwa pilihan itu tepat. Secara teknis, tantangan Rookie tidak hanya soal kecepatan satu lap. Simulasi balapan panjang, manajemen ban, konsistensi ritme, hingga kecerdasan membaca situasi di lap terakhir menjadi faktor penentu. Moto3 kerap menghadirkan duel dramatis hingga tikungan terakhir, sehingga keberanian harus diimbangi kalkulasi matang. Veda dituntut bukan hanya agresif, tetapi juga cerdas. Jika ia mampu memanfaatkan pengalamannya di Buriram untuk mengamankan posisi poin pada seri pembuka,
kepercayaan diri akan meningkat signifikan. Momentum psikologi semacam itu sangat berharga dalam musim panjang yang melelahkan. Namun, opini yang lebih luas perlu mempertimbangkan realitas kompetisi. Banyak rookie di Moto3 datang dari Akademi Balap Eropa dengan latar belakang juara di berbagai kejuaraan junior. Standar performa mereka sangat tinggi. Dengan demikian, target realistis bagi Veda pada fase awal musim adalah konsistensi finish dan adaptasi bertahap. Pencapaian poin reguler akan menjadi indikator keberhasilan yang lebih relevan dibanding ambisi podium instan. Debut ini juga memiliki dimensi simbolik bagi Indonesia. Selama bertahun-tahun, publik menantikan hadirnya pembalap tanah air yang benar-benar mendapat kursi penuh di kejuaraan dunia. Kehadiran Veda membuktikan bahwa jalur pembinaan regional dapat menghasilkan talenta yang siap bersaing global. Jika ia mampu tampil kompetitif, efeknya akan melampaui hasil balapan semata. Ia bisa menjadi katalis peningkatan minat, investasi, dan keseriusan dalam pembinaan balap motor nasional. Meski demikian, romantisme nasional tidak boleh membebani secara berlebihan. Tekanan ekspektasi publik kerap menjadi pedang bermata dua. Dukungan moral memang penting, tetapi ruang untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan juga sama vitalnya. Dalam usia yang masih sangat muda, proses belajar di level tertinggi harus dipandang sebagai perjalanan jangka panjang, bukan ujian satu kali. Pada akhirnya, senjata rahasia, Veda di Buriram bukanlah sesuatu yang mistis. Ia adalah kombinasi pengalaman, pemahaman lintasan, kesiapan mental, dan kerja keras bertahun-tahun. Modal itu memberi peluang untuk memulai musim dengan langkah meyakinkan. Namun keberhasilan sejati akan ditentukan oleh kemampuannya menjaga konsistensi, beradaptasi dengan berbagai sirkuit baru, dan terus berkembang sepanjang musim. Debut ini adalah awal cerita, bukan klimaks. Jika dikelola dengan tepat, bukan tidak mungkin Indonesia sedang menyaksikan lahirnya babak baru dalam sejarah balap motor nasional. Babak yang ditulis melalui keberanian seorang remaja menghadapi panggung dunia dengan percaya diri dan perhitungan matang. Bos besar Honda dibuat takjub oleh perkembangan pesat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menjelang debut perdananya di ajang Moto3 musim 2026. Penampilan impresifnya sepanjang rangkaian tes pramusim menghadirkan optimisme tinggi di internal tim, sekaligus memunculkan harapan besar dari publik Indonesia yang menantikan kiprah sang talenta muda di panggung dunia. Veda resmi menjalani musim perdananya bersama Honda Tim Asia setelah menunjukkan performa gemilang di level junior. Statusnya sebagai runner-up ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 menjadi salah satu alasan kuat Honda mempercayakan satu kursi penting kepadanya. Rekam jejak itu bukan sekadar angka, melainkan bukti konsistensi, keberanian, serta kematangan balap yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Menjelang seri pembuka musim 2026 yang akan digelar di Chang International Circuit, Thailand, Veda menunjukkan adaptasi yang sangat cepat terhadap motor NSF 250 RW tunggangannya. Dalam beberapa sesi tes resmi di Eropa, ia mampu mencatatkan waktu putaran yang kompetitif dan semakin mendekati barisan terdepan. Catatan waktunya memang belum selalu menjadi yang tercepat, tetapi konsistensinya dalam memangkas selisih waktu dengan para senior membuat jajaran teknis Honda tersenyum puas. Manajemen Honda secara terbuka mengapresiasi perkembangan Veda. Mereka menilai pembalap asal Gunung Kidul itu memiliki etos kerja tinggi serta kemampuan membaca situasi balap dengan cerdas. Adaptasinya terhadap karakter motor Moto3 yang menuntut presisi dan momentum dinilai berjalan lebih cepat dari perkiraan awal. Hal inilah yang kemudian memunculkan rasa takjub dari para petinggi Honda, yang melihat potensi besar dalam diri pembalap muda Indonesia tersebut. Veda sendiri menyikapi semua pujian itu dengan kepala dingin. Ia menegaskan bahwa hasil positif di tes pramusim belum berarti apa-apa jika belum diterjemahkan menjadi poin di lintasan balap sesungguhnya. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa performanya sejauh ini memberinya tambahan kepercayaan diri. Ia merasa semakin nyaman dengan motornya dan semakin memahami bagaimana memaksimalkan kecepatan di setiap sektor tikungan. Persiapan menuju seri pembuka di Buriram dilakukan dengan sangat detail. Tim fokus pada penyempurnaan setelan suspensi, pemetaan mesin,
hingga strategi pemilihan ban yang tepat untuk menghadapi suhu panas khas Asia Tenggara. Veda juga meningkatkan porsi latihan fisik dan simulasi balap untuk memastikan stamina tetap prima sepanjang race yang biasanya berlangsung ketat dan penuh duel agresif. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif, di mana selisih waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut sepersekian detik. Dukungan moral dari Indonesia turut menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi Veda. Ia menyadari bahwa langkahnya di Moto3 bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan besar pecinta balap tanah air. Sejak era pembalap-pembalap Asia mulai unjuk gigi di kejuaraan dunia, Indonesia terus menanti sosok yang benar-benar mampu bersaing konsisten di papan atas. Kini, banyak mata tertuju pada Veda sebagai generasi baru yang diyakini memiliki kapasitas tersebut. Honda pun melihat proyek jangka panjang dalam diri Veda. Pembinaan yang sistematis sejak level junior membuatnya dinilai siap menghadapi tekanan kompetisi global. Bos Honda percaya bahwa dengan pendekatan teknis yang tepat dan manajemen balap yang matang, Veda bisa berkembang pesat di musim debutnya. Target realistis tentu saja mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan bersaing di kelompok depan. Namun bukan tidak mungkin ia mencuri perhatian dengan hasil yang lebih mengejutkan. Di sisi lain, persaingan Moto3 musim 2026 diprediksi berlangsung sengit. Sejumlah rookie berbakat dari Eropa datang dengan reputasi mentereng, sementara para pembalap yang telah lebih dulu mencicipi kerasnya persaingan Moto3 tentu tak ingin kehilangan posisi. Namun Veda tidak gentar. Ia justru melihat persaingan ketat sebagai kesempatan belajar dan mengasah mental bertarung. Baginya, setiap lap adalah peluang untuk membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing sejajar dengan talenta terbaik dunia. Keunggulan Veda terletak pada gaya balapnya yang agresif namun tetap terkontrol. Ia piawai menjaga racing line dan memanfaatkan slipstream di lintasan lurus, dua elemen penting dalam pertarungan Moto3. Selain itu, kemampuannya membaca ritme balap membuatnya jarang melakukan kesalahan fatal. Hal-hal teknis semacam ini yang membuat tim Honda semakin yakin bahwa keputusan mereka memilih Veda adalah langkah tepat. Menjelang lampu start pertama musim ini menyala di Buriram, atmosfer optimisme semakin terasa di kubu Honda. Rasa takjub para petinggi tim bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan cerminan keyakinan terhadap potensi jangka panjang sang pembalap muda. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus berkembang sepanjang musim, Veda bukan hanya berpeluang meraih poin perdana, tetapi juga membuka jalan menuju prestasi yang lebih besar di masa depan. Debut di Moto3 2026 akan menjadi babak baru dalam perjalanan karir Veda Ega Pratama. Dunia kini menunggu apakah talenta yang membuat bos Honda terkesima itu benar-benar mampu meledak di panggung balap internasional. Satu hal yang pasti, dengan persiapan matang, mental kuat, dan dukungan penuh dari tim, Veda datang ke Thailand bukan sekadar untuk meramaikan grid. Ia datang dengan tekad mengguncang Moto3 dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki bintang baru yang siap bersinar terang.